Hari ini kita menjelajahi konsep yang mendalam dan membebaskan. Bagaimana menghentikan pengejaran dan mulai menarik apa yang benar-benar ditakdirkan untukmu. Bayangkan hidup di mana kamu tidak terus-menerus berlari, mengejar hal-hal, orang-orang, atau kesempatan, tetapi sebaliknya, kamu dengan mudah menarik mereka ke arahmu. Terdengar seperti mimpi, kan? Nah, dengan kebijaksanaan stoicisme, mimpi ini bisa menjadi kenyataanmu. Mari kita jujur, teman-teman stoik. Pernahkah kamu merasa lelah karena mencoba memaksakan sesuatu terjadi? Mungkin kamu sering menghubungi orang-orang yang tidak membalas, mengejar kesempatan yang selalu hilang, atau mencoba membuat hubungan yang selalu tampak hancur. Itu melelahkan, bukan? Kabar baiknya adalah kamu tidak perlu hidup seperti itu. Bahkan para stoik besar seperti Marcus Aurelius mempercayai kekuatan menarik dibandingkan memaksa. Untuk menetapkan suasana perjalanan kita hari ini, mari kita mulai dengan kutipan yang kuat. Apa yang ditakdirkan untukmu akan datang kepadamu ketika kamu tidak mendorong atau memaksakannya. Ketika kamu berhenti mengejar dan mulai hidup selaras dengan diri sejatimu, kamu menciptakan kekuatan magnetis yang menarik hal-hal, orang-orang, dan kesempatan yang tepat ke dalam hidupmu. Sebelum kita menyelami 10 prinsip stoik yang akan membantumu menarik apa yang ditakdirkan untukmu, mari kita pahami dulu perbedaan antara mengejar dan menarik. Kenapa? Karena perubahan pola pikir ini adalah dasar dari perjalanan kita. Hari ini, ketika kamu menyadari bahwa mengejar berakar pada kelangkaan dan ketakutan sementara menarik berlandaskan pada kelimpahan dan kepercayaan diri, kamu akan melihat betapa kuatnya transformasi ini. Mengejar itu seperti berlari di atas treadmill. Kamu mengeluarkan banyak energi, tetapi tidak benar-benar sampai kemana-mana. Itu melelahkan dan seringkali mengarah pada frustrasi dan kekecewaan. Ketika kamu mengejar seseorang atau sesuatu, itu mengirimkan sinyal bahwa kamu kekurangan dan putus asa. Misalnya, jika kamu terus-menerus mengirim pesan kepada seseorang yang tidak membalas, kamu sedang mengejar mereka. Perilaku ini dapat menjauhkan orang karena terasa membutuhkan dan menekan. Seperti yang bijak dikatakan Epictetus, kekayaan tidak terdiri dari memiliki harta yang besar, tetapi dari memiliki sedikit keinginan. Dengan terus-menerus mengejar, kamu menyoroti keinginan dan kekuranganmu. Di sisi lain, menarik adalah tentang menjalani hidupmu dengan percaya diri dan keyakinan. Mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan untukmu akan datang dengan sendirinya. Ini seperti menjadi mercusuar, stabil, kuat, dan dengan mudah menarik kapal-kapal menuju cahayamu. Ketika kamu fokus pada pertumbuhan dan kebahagiaanmu, kamu memancarkan energi positif yang sulit ditolak oleh orang lain. Alih-alih mengejar pasangan yang tidak tertarik, fokuslah pada menjadi versi terbaik dari dirimu. Ketika kamu bahagia dan terpenuhi, kamu secara alami menarik orang-orang yang menghargai dan menghargaimu. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jiwa akan dicat dengan warna pikirannya. Dengan mengembangkan pola pikir yang melimpah dan percaya diri, kamu menarik kelimpahan dan kepercayaan diri ke dalam hidupmu. Jadi mari kita sambut perubahan kuat ini dari mengejar ke menarik. Ini bukan tentang menyerah pada keinginanmu, tetapi menyelaraskan tindakan dan pola pikirmu dengan keyakinan bahwa kamu layak menerima semuanya dengan mudah. Transformasi ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan pribadimu, tetapi juga menjadikanmu magnet bagi orang-orang dan kesempatan yang tepat. Apakah kamu siap untuk mengubah pendekatanmu dan mulai menjalani hidup di mana apa yang ditakdirkan untukmu hanya menemukannya? Mari kita selami 10 prinsip stoik yang kuat yang akan membantumu menjadi magnet bagi apa yang kamu inginkan. Tetapi sebelum kita mulai, berikut adalah tugas kecil yang menyenangkan untukmu. Tinggalkan komentar di bawah dengan kata-kata "Saya adalah magnet". Pernyataan sederhana ini akan mendukungmu sepanjang perjalananmu. Seperti yang pernah dikatakan teman stoik kita yang bijak, pertama katakan pada dirimu apa yang ingin kamu jadi, dan kemudian lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jadi silakan, katakan ini pada dirimu dan tinggalkan di komentar juga. Ini juga akan membantu orang lain meningkatkan perjalanan mereka. Ingat, membantu orang lain adalah hal terbaik yang bisa dilakukan. Sudah siap?
Mari kita mulai. Pertama, lepaskan ketakutan. Melepaskan ketakutan akan membuat Anda menjadi magnet bagi orang-orang, peluang, dan pengalaman yang tepat. Ketakutan berfungsi sebagai penghalang, menghalangi kemampuan alami Anda untuk menarik apa yang ditakdirkan untuk Anda. Ketika Anda didorong oleh ketakutan, Anda sering membuat keputusan berdasarkan ketidakamanan, keraguan, dan kecemasan. Ini dapat menyebabkan kehilangan peluang dan hubungan yang tegang. Dengan melepaskan ketakutan, Anda menciptakan ruang bagi kepercayaan diri, keberanian, dan keaslian untuk berkembang, membuat Anda lebih menarik bagi orang lain. Ketakutan sering muncul dalam berbagai aspek kehidupan kita, terutama dalam hubungan. Itu mungkin ketakutan akan penolakan, ketakutan akan kesepian, atau ketakutan tidak cukup baik. Ketakutan ini dapat menyebabkan Anda berpegang pada hubungan yang tidak sehat, atau mengejar orang-orang yang tidak membalas perasaan Anda. Seperti yang dikatakan Epictetus, dia yang tidak menjadi budak ketakutan benar-benar bebas. Dengan melepaskan ketakutan ini, Anda membebaskan diri dari rantai yang menahan Anda. Memungkinkan Anda untuk menarik koneksi yang tulus berdasarkan saling menghormati dan cinta. Bayangkan Anda berada dalam hubungan di mana Anda terus-menerus takut ditinggalkan atau tidak dihargai. Ketakutan ini dapat menyebabkan perilaku yang berlebihan yang menjauhkan pasangan Anda. Sebaliknya, dengan melepaskan ketakutan ini, Anda mulai menghargai diri sendiri lebih banyak dan mendekati hubungan dengan kepercayaan diri dan keyakinan. Pasangan Anda akan memperhatikan perubahan ini dan lebih mungkin untuk menghargai dan membalas diri Anda yang tulus. Pergeseran dari ketakutan ke kepercayaan diri mengubah dinamika, membuat hubungan lebih kuat dan lebih memuaskan. Melepaskan ketakutan juga berlaku untuk pertumbuhan pribadi dan ambisi Anda. Ketika Anda tidak takut mengambil risiko atau gagal, Anda menjadi lebih terbuka untuk menjelajahi peluang baru dan menantang diri sendiri. Keberanian dan kemauan untuk keluar dari zona nyaman adalah kualitas yang sangat menarik. Orang-orang secara alami tertarik pada mereka yang memancarkan kepercayaan diri dan ketahanan. Saat Anda melepaskan ketakutan, Anda mulai memvisualisasikan kesuksesan, menetapkan niat yang jelas, dan menarik peluang yang tepat yang selaras dengan diri sejati Anda. Jadi, bagaimana cara melepaskan ketakutan? Mulailah dengan mengakui ketakutan Anda dan memahami penyebabnya. Latih kesadaran dan refleksi diri untuk mengidentifikasi ketakutan yang menahan Anda. Setelah Anda mengenali ketakutan ini, tantanglah mereka. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang terburuk yang bisa terjadi? Seringkali, skenario yang kita takuti tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Gantilah ketakutan ini dengan afirmasi positif dan fokus pada potensi untuk tumbuh dan sukses. Kelilingi diri Anda dengan pengaruh positif dan orang-orang yang mendukung Anda untuk menjadi diri terbaik Anda. Terlibatlah dalam kegiatan yang membangun kepercayaan diri Anda dan mengingatkan Anda akan kekuatan Anda. Ingatlah, melepaskan ketakutan adalah perjalanan yang berkelanjutan, tetapi dengan setiap langkah, Anda menjadi lebih kuat dan lebih magnetis. Dengan melepaskan ketakutan dan merangkul kepercayaan diri, Anda mewujudkan afirmasi, "Saya adalah magnet." Transformasi ini meningkatkan kesejahteraan pribadi Anda dan membuat Anda menjadi kekuatan yang tak tertahankan, yang menarik positif dan kelimpahan ke dalam hidup Anda. Jadi ambil langkah pertama hari ini, lepaskan ketakutan dan saksikan bagaimana dunia di sekitar Anda berubah menjadi lebih baik. Kedua, visualisasikan kesuksesan. Dalam diskusi sebelumnya, kita membahas tentang melepaskan ketakutan dan bagaimana itu dapat membuat Anda menjadi magnet bagi orang-orang, peluang, dan pengalaman yang tepat. Sekarang mari kita menyelami prinsip berikutnya. Visualisasikan kesuksesan. Bayangkan ini, Anda berdiri di puncak gunung, melihat pemandangan yang menakjubkan. Perjalanannya sulit, penuh tantangan dan rintangan, tetapi Anda berhasil. Perasaan pencapaian menyelimuti Anda, dan Anda menyadari bahwa setiap langkah dan perjuangan itu sepadan. Gambar yang kuat ini adalah apa yang dapat dilakukan visualisasi untuk Anda. Dengan memvisualisasikan kesuksesan, Anda memanfaatkan kekuatan pikiran Anda
untuk menciptakan realitas yang Anda inginkan. Visualisasi bukan hanya berkhayal, itu adalah praktik yang terfokus dan disengaja. Ketika Anda memvisualisasikan kesuksesan, Anda menciptakan gambaran mental tentang tujuan dan aspirasi Anda. Gambar mental ini bertindak sebagai cetak biru untuk tindakan Anda, membimbing Anda menuju hasil yang Anda inginkan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jiwa menjadi dicat dengan warna pikirannya. Dengan secara konsisten memvisualisasikan hasil positif, Anda melatih pikiran Anda untuk mengenali dan mengambil peluang yang selaras dengan visi Anda. Mari kita ambil hubungan sebagai contoh. Bayangkan jenis pasangan yang ingin Anda tarik. Seseorang yang menghormati Anda, menghargai pendapat Anda, dan berbagi minat Anda. Visualisasikan seperti apa hidup Anda dengan orang ini, interaksi, aktivitas yang Anda nikmati bersama, dan dukungan timbal balik yang Anda berikan satu sama lain. Visualisasi ini membantu Anda menyelaraskan tindakan dan pilihan Anda dengan jenis hubungan yang ingin Anda tarik. Ini tentang menetapkan niat yang jelas dan membiarkan alam semesta bekerja sihirnya. Visualisasi juga bisa menjadi alat yang kuat dalam pertumbuhan profesional dan pribadi. Misalkan Anda ingin mencapai tonggak penting dalam karir Anda. Visualisasikan diri Anda mencapai tujuan itu, memberikan presentasi yang sukses, menerima pujian, atau mencapai promosi tersebut. Praktik ini membantu membangun kepercayaan diri Anda dan mempersiapkan pikiran Anda untuk sukses. Ini seperti latihan untuk hal yang sebenarnya, membuat Anda lebih siap dan tangguh ketika peluang muncul. Untuk membuat visualisasi efektif, konsistensi adalah kunci. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk memvisualisasikan tujuan Anda. Gunakan semua indera Anda untuk membuat gambar mental sejelas mungkin. Rasakan emosi kesuksesan, dengarkan suara pencapaian Anda, dan lihat rincian aspirasi Anda menjadi nyata. Praktik ini tidak hanya menjaga Anda tetap fokus, tetapi juga memberi energi kepada Anda, membuat pencarian tujuan Anda lebih menarik dan memuaskan. Dengan memvisualisasikan kesuksesan, Anda tidak hanya bermimpi, Anda menetapkan niat yang kuat untuk hidup Anda. Anda memberitahu alam semesta, inilah yang saya inginkan dan saya siap menerimanya. Kejelasan mental dan fokus ini membuat Anda menjadi magnet bagi peluang dan orang-orang yang dapat membantu Anda mencapai impian Anda. Ingatlah, saya adalah magnet. Rangkul kekuatan visualisasi dan saksikan bagaimana hidup Anda berubah dengan cara yang selalu Anda bayangkan. Tetap fokus, tetap positif, dan biarkan visi Anda membimbing Anda menuju kesuksesan. Ketiga, lakukan yang terbaik dan lepaskan. Teman-teman, kita sebelumnya telah membahas bagaimana cara melepaskan ketakutan dan kekuatan memvisualisasikan kesuksesan. Sekarang mari kita lanjutkan ke prinsip ketiga kita. Lakukan yang terbaik dan lepaskan. Bayangkan seorang tukang kebun yang menanam biji di taman yang terawat dengan baik. Dia dengan hati-hati merawat tanah, menyiram tanaman, dan memberikan nutrisi yang diperlukan. Namun setelah semua usaha ini, dia tahu bahwa dia harus membiarkan alam mengambil jalannya. Dia tidak bisa memaksa biji untuk berkecambah atau bunga untuk mekar. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik dan melepaskan. Percaya bahwa usahanya akan membuahkan hasil. Inilah esensi dari prinsip ketiga kita. Lakukan yang terbaik dan lepaskan. Dalam hidup, kita sering berusaha untuk kesempurnaan dan kontrol, takut bahwa apapun yang kurang akan mengarah pada kegagalan. Namun, stoicisme mengajarkan kita bahwa meskipun kita harus selalu berusaha melakukan yang terbaik, kita juga harus menerima bahwa beberapa hal berada di luar kendali kita. Marcus Aurelius dengan bijak menyatakan, lakukan setiap tindakan dalam hidupmu seolah itu adalah tindakan terakhir dalam hidupmu. Ini berarti menaruh hati dan jiwa dalam setiap usaha, memberikan usaha terbaikmu, dan kemudian melepaskan keterikatan pada hasilnya. Mari kita pertimbangkan hubungan. Anda mungkin menginvestasikan banyak waktu dan usaha untuk membangun hubungan dengan seseorang. Anda perhatian, peduli, dan mendukung. Namun meskipun Anda telah berusaha sebaik mungkin, hubungan tersebut mungkin tidak berkembang seperti yang Anda harapkan.
Alih-alih merasa cemas atau putus asa, ingatlah untuk lakukan yang terbaik dan lepaskan. Percayalah bahwa Anda telah melakukan segala sesuatu yang ada dalam kekuasaan Anda dan bahwa hasil yang tepat akan terungkap pada waktunya. Dalam pencarian profesional dan pribadi, prinsip ini sama kuatnya. Bayangkan Anda sedang mengerjakan proyek penting atau mempersiapkan ujian yang signifikan. Anda mencurahkan diri sepenuhnya, belajar keras dan menghabiskan waktu. Namun setelah ujian selesai atau proyek diserahkan, saatnya untuk melepaskan stres dan kecemasan tentang hasilnya. Percayalah bahwa usaha Anda akan menghasilkan hasil terbaik yang mungkin. Seperti yang dikatakan Epictetus, manfaatkan sebaik-baiknya apa yang ada dalam kekuasaanmu dan terimalah sisanya sebagaimana adanya. Melakukan yang terbaik dan melepaskan bukan berarti bersikap acuh tak acuh atau ceroboh. Ini tentang mengenali batasan kendali Anda dan merangkul kebijaksanaan pelepasan. Pola pikir ini membebaskan Anda dari stres dan kekhawatiran yang tidak perlu, memungkinkan Anda untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, usaha dan dedikasi Anda. Dengan melepaskan hasil, Anda menciptakan ruang untuk peluang dan pengalaman baru masuk ke dalam hidup Anda. Jadi teman-teman, dengan melakukan yang terbaik dan melepaskan, Anda mewujudkan semangat sejati stoicisme. Anda menjadi magnet untuk energi positif, menarik orang-orang dan peluang yang tepat dengan mudah. Ingat, saya adalah magnet. Percayalah pada usaha Anda dan lepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya. Rangkul prinsip ini dan saksikan bagaimana hidup Anda berubah dengan anggun dan mudah. Tetaplah berdedikasi, tetap percaya diri, dan biarkan alam semesta mengurus sisanya. Keempat, menarik apa yang Anda inginkan. Sekarang kita telah menjelajahi pentingnya melepaskan ketakutan, memvisualisasikan kesuksesan, dan melakukan yang terbaik serta melepaskan. Mari kita selami prinsip keempat kita. Menarik apa yang Anda inginkan. Bayangkan Anda adalah magnet yang menarik kepada Anda hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup. Ini bukan hanya anggapan yang fantastis. Ini adalah kenyataan yang kuat. Ketika Anda memahami dan menerapkan prinsip menarik apa yang Anda inginkan, Anda menjadi mercusuar bagi orang-orang, peluang, dan pengalaman yang tepat. Untuk menarik apa yang Anda inginkan, mulailah dengan menjernihkan keinginan Anda. Jenis hubungan, karir, atau pengalaman hidup apa yang Anda tuju. Tuliskan, visualisasikan, dan yang terpenting, percayalah bahwa Anda pantas mendapatkannya. Marcus Aurelius pernah berkata, jiwa menjadi tercoreng dengan warna pikirannya. Pikiran Anda membentuk realitas Anda, jadi fokuslah pada apa yang ingin Anda tarik daripada apa yang ingin Anda hindari. Mari kita ambil hubungan sebagai contoh. Jika Anda ingin menarik pasangan yang penuh kasih dan mendukung, mulailah dengan mewujudkan kualitas tersebut dalam diri Anda sendiri. Jadilah penuh kasih, mendukung, dan positif dalam interaksi Anda. Jika Anda mencari pasangan yang menghargai kejujuran dan integritas, pastikan ini adalah prinsip yang Anda jalani setiap hari. Keselarasan ini menciptakan daya tarik magnetik, membawa orang yang tepat ke dalam hidup Anda. Dalam konteks profesional, menarik apa yang Anda inginkan bekerja dengan cara yang sama. Jika Anda bercita-cita untuk posisi tertentu atau kesuksesan dalam karier Anda, bertindaklah seolah Anda sudah memegang posisi tersebut. Tampilkan kepercayaan diri, kompetensi, dan sikap seseorang yang sudah sukses. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri Anda, tetapi juga memberi sinyal kepada orang lain bahwa Anda siap untuk tanggung jawab dan peluang yang lebih besar. Alam semesta merespons energi Anda, dan dengan secara konsisten mengeluarkan getaran positif dan terfokus, Anda menarik apa yang Anda inginkan. Kunci untuk menarik apa yang Anda inginkan terletak pada menjaga pola pikir yang positif dan berlimpah. Hindari terjebak pada kekurangan atau kelangkaan. Sebaliknya, fokuslah pada kelimpahan dan keyakinan bahwa ada banyak kesuksesan, cinta, dan peluang untuk semua orang. Ketika Anda menggeser pola pikir Anda dari kelangkaan ke kelimpahan, Anda membuka pintu untuk menarik segala sesuatu yang Anda inginkan. Seperti yang dikatakan Epicurus dengan bijak, kekayaan tidak terletak pada memiliki harta yang besar, tetapi pada memiliki sedikit keinginan. Dengan menginginkan lebih sedikit dan menghargai lebih banyak, Anda menarik kelimpahan dengan mudah. Ingatlah untuk mengambil tindakan yang terinspirasi.
Menarik bukan hanya tentang berpikir positif, ini juga tentang mengambil langkah menuju tujuan Anda. Apakah itu meningkatkan keterampilan Anda, memperluas jaringan Anda, atau keluar dari zona nyaman Anda? Tindakan ini menyelaraskan Anda dengan keinginan Anda dan memperkuat daya tarik magnetik Anda. Tetap proaktif, tetap fokus, dan saksikan bagaimana alam semesta berkonspirasi untuk membawa Anda apa yang Anda inginkan. Kelima, lepaskan kontrol. Sekarang kita telah membahas pentingnya melepaskan ketakutan, memvisualisasikan kesuksesan, melakukan yang terbaik, dan menarik apa yang Anda inginkan. Mari kita selami prinsip kelima kita. Melepaskan kontrol. Bayangkan berlayar menggunakan perahu. Anda dapat mengendalikan arah dan mengatur layar Anda, tetapi Anda tidak dapat mengendalikan angin atau ombak. Inilah esensi dari melepaskan kontrol. Fokus pada apa yang dapat Anda pengaruhi dan melepaskan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Dengan melepaskan kontrol, Anda membebaskan diri dari stres yang tidak perlu dan membuka diri untuk aliran peluang dan pengalaman hidup. Melepaskan kontrol tidak berarti menjadi pasif atau acuh tak acuh. Itu berarti mengenali batas pengaruh Anda dan menerima ketidakpastian hidup. Filsuf Stoik Epictetus dengan bijak mengatakan, manfaatkan sebaik-baiknya apa yang ada dalam kekuasaan Anda dan terimalah sisanya sebagaimana adanya. Dengan menerima ini, Anda membiarkan diri Anda fokus pada apa yang benar-benar penting, tindakan, respons, dan pola pikir Anda. Dalam hubungan, melepaskan kontrol adalah hal yang penting. Mencoba mengendalikan tindakan atau perasaan orang lain seringkali mengarah pada frustrasi dan konflik. Sebaliknya, fokuslah pada perilaku dan respons Anda. Misalnya, alih-alih khawatir tentang bagaimana rekan Anda mungkin bereaksi terhadap sesuatu, komunikasikan dengan terbuka dan jujur. Percayalah bahwa ketulusan dan integritas Anda akan membimbing hubungan ke arah yang benar. Dengan melepaskan kebutuhan untuk mengontrol setiap hasil, Anda menciptakan ruang untuk saling menghormati dan pengertian berkembang. Mari kita terapkan ini dalam kehidupan profesional Anda. Anda mungkin sedang mengerjakan proyek di mana hasilnya sangat tergantung pada faktor-faktor di luar kendali Anda, seperti dinamika tim atau kondisi pasar. Alih-alih stres atas ketidakpastian ini, fokuslah pada apa yang dapat Anda kendalikan, usaha dan kreativitas Anda. Percayalah bahwa dengan melakukan yang terbaik, hasil yang tepat akan muncul. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, terimalah apapun yang datang kepada Anda yang terjalin dalam pola takdir Anda, karena apa yang lebih sesuai dengan kebutuhan Anda. Melepaskan kontrol juga berarti menerima momen saat ini. Seringkali, keinginan kita untuk mengontrol berasal dari ketakutan akan yang tidak diketahui dan kecemasan tentang masa depan. Dengan berlatih mindfulness dan tetap hadir, Anda mengurangi kecemasan ini dan menjadi lebih terbuka terhadap kemungkinan yang ditawarkan setiap momen. Pergeseran perspektif ini memungkinkan Anda menavigasi hidup dengan lebih mudah dan anggun, secara alami menarik pengalaman dan orang-orang positif. Jadi bagaimana Anda mulai melepaskan kontrol? Mulailah dengan mengidentifikasi area dalam hidup Anda di mana Anda mencoba untuk mengendalikan terlalu banyak. Renungkan bagaimana ini mempengaruhi tingkat stres dan hubungan Anda. Selanjutnya, praktikkan penerimaan dan kepercayaan. Ingatlah bahwa sementara Anda dapat mempengaruhi hasil, Anda tidak dapat mendiktikannya. Terimalah ketidakpastian dan pandanglah itu sebagai bagian dari petualangan hidup. Terlibatlah dalam aktivitas yang mendorong rasa penyerahan dan kepercayaan, seperti meditasi, yoga, atau menghabiskan waktu di alam. Praktik-praktik ini membantu Anda terhubung dengan aliran hidup dan membangun ketahanan terhadap dorongan untuk mengontrol. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung, yang mendorong Anda untuk melepaskan dan mempercayai proses. Dengan melepaskan kontrol, Anda menjadi lebih adaptif, tangguh, dan terbuka terhadap aliran hidup. Anda menarik energi dan pengalaman positif karena Anda tidak tertekan oleh kebutuhan untuk mengelola setiap detail. Ingatlah, saya adalah magnet. Dengan melepaskan kontrol, Anda menyelaraskan diri dengan ritme alami kehidupan, menjadi mercusuar untuk peluang dan hubungan yang ditakdirkan untuk Anda. Terimalah prinsip ini dan saksikan bagaimana hidup Anda berubah dengan mudah dan harmoni.
Tetap fleksibel, tetap terbuka, dan biarkan hidup mengejutkan Anda dengan cara yang luar biasa. Keenam, peluk momen yang mengangkat atau bermakna. Kita telah mencapai titik tengah dalam video kami. Terima kasih telah bersama kami. Kami benar-benar ingin Anda tetap sampai akhir, karena prinsip-prinsip yang akan datang sangat penting dan dapat berdampak besar pada perjalanan Anda. Jika Anda merasa mendapatkan nilai dari pembahasan kami sejauh ini, silakan tekan tombol suka dan berlangganan saluran kami. Keterlibatan Anda sangat berarti dan menjaga komunitas kami tetap berkembang. Sekarang mari kita kembali menyelami prinsip-prinsip dengan wawasan yang lebih kuat untuk membantu Anda menjadi magnet yang seharusnya Anda jadi. Prinsip keenam adalah merangkul momen yang mengangkat. Hidup adalah kumpulan momen, dan dengan fokus pada momen yang mengangkat, Anda dapat mengubah seluruh pandangan Anda. Merangkul momen yang mengangkat berarti mengenali dan menghargai pengalaman positif dalam hidup Anda, tidak peduli seberapa kecil. Momen-momen ini memiliki kekuatan untuk meningkatkan suasana hati Anda, meningkatkan energi Anda, dan membuat Anda lebih menarik bagi orang lain. Pikirkan tentang terakhir kali Anda memiliki pengalaman yang benar-benar mengangkat. Mungkin itu adalah percakapan yang tulus dengan seorang teman, matahari terbenam yang indah, atau momen kebaikan yang tidak terduga. Bagaimana perasaan Anda? Momen-momen ini sangat berharga, dan dengan secara aktif mencarinya dan menikmatinya, Anda dapat mengembangkan kehadiran yang lebih positif dan magnetis. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, renungkan keindahan hidup, lihat bintang-bintang, dan lihatlah diri Anda berlari bersama mereka. Dalam hubungan, merangkul momen yang mengangkat dapat menciptakan koneksi yang lebih kuat dan berarti. Alih-alih terjebak dalam konflik atau kekecewaan, fokuslah pada masa-masa baik yang Anda bagi. Rayakan kemenangan kecil dan momen bahagia bersama orang-orang terkasih. Misalnya, jika Anda dan pasangan telah menghabiskan hari yang luar biasa bersama, luangkan waktu untuk mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan Anda. Ini tidak hanya memperkuat ikatan Anda, tetapi juga memperkuat perilaku positif, membuat hubungan Anda lebih tangguh dan ceria. Dalam perjalanan pertumbuhan pribadi Anda, momen yang mengangkat berfungsi sebagai pengingat kemajuan dan potensi Anda. Misalnya, katakanlah Anda telah bekerja keras pada sebuah proyek dan menerima umpan balik positif dari rekan-rekan Anda. Alih-alih mengabaikannya, luangkan waktu sejenak untuk menghargai pengakuan tersebut dan biarkan itu memicu motivasi Anda. Akui pencapaian Anda, tidak peduli seberapa kecil, dan biarkan mereka menginspirasi Anda untuk terus maju. Seperti yang dinyatakan Seneca dengan bijak, berkah terbesar umat manusia ada dalam diri kita dan dalam jangkauan kita. Untuk memaksimalkan momen yang mengangkat, praktikkan mindfulness dan rasa syukur. Mindfulness membantu Anda tetap hadir dan sepenuhnya mengalami momen-momen ini saat mereka terjadi, sementara rasa syukur memungkinkan Anda menghargai mereka dengan dalam. Mulailah jurnal rasa syukur harian, di mana Anda mencatat setidaknya 3 hal positif yang terjadi setiap hari. Praktik sederhana ini dapat mengalihkan fokus Anda dari apa yang kurang ke apa yang melimpah dalam hidup Anda. Carilah aktivitas dan lingkungan yang mengangkat Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang positif dan inspiratif yang mendorong dan mendukung Anda. Terlibatlah dalam hobi yang membawa Anda kebahagiaan dan relaksasi, apakah itu membaca buku yang bagus, berjalan-jalan di alam, atau mendengarkan musik favorit Anda. Luangkan waktu untuk pengalaman yang mengangkat ini secara teratur. Dengan merangkul momen yang mengangkat, Anda mengisi hidup Anda dengan energi positif dan kebahagiaan. Ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan Anda sendiri, tetapi juga membuat Anda lebih menarik dan magnetis bagi orang lain. Ingat, saya adalah magnet. Semakin Anda fokus pada aspek-aspek yang mengangkat dalam hidup, semakin banyak Anda menarik positif dan kelimpahan. Terimalah prinsip ini dan saksikan bagaimana hidup Anda menjadi lebih kaya dan lebih memuaskan. Tetap bersyukur, tetap hadir, dan biarkan keindahan setiap momen menerangi perjalanan Anda. Ketujuh, tetap setia pada diri sendiri. Bayangkan menjalani hidup di mana setiap tindakan dan keputusan selaras, sempurna dengan nilai-nilai dan keyakinan inti Anda. Inilah yang dimaksud dengan tetap setia pada diri sendiri. Dengan menjadi otentik dan tulus, Anda tidak hanya menarik orang dan peluang yang tepat,
tetapi juga menjalani hidup dengan integritas dan kepuasan. Tetap setia pada diri sendiri menjadikan Anda magnet untuk energi positif dan koneksi yang tulus. Dalam hubungan, keotentikan membangun kepercayaan dan rasa hormat. Ketika Anda memperlihatkan diri Anda dengan tulus, tanpa kepura-puraan atau topeng, Anda mengundang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini menciptakan fondasi yang kokoh untuk hubungan yang dalam dan bermakna. Pertimbangkan skenario di mana Anda bertemu seseorang yang baru. Alih-alih mencoba mengesankan mereka dengan berpura-pura menjadi orang yang bukan diri Anda, tunjukkan diri Anda yang sebenarnya, suka dan tidak suka, keunikan dan hasrat Anda. Kejujuran ini menyegarkan dan menarik, membuat Anda lebih mungkin terhubung dengan orang-orang yang menghargai Anda apa adanya. Tetap setia pada diri sendiri juga berarti menetapkan batasan dan menghormati kebutuhan serta keinginan Anda sendiri. Ini melibatkan mengatakan tidak ketika perlu dan tidak mengkompromikan nilai-nilai Anda demi menyenangkan orang lain. Seperti yang dikatakan Epictetus, ketahuilah terlebih dahulu siapa Anda dan kemudian hiasilah diri Anda sesuai dengan itu. Ketika Anda menghormati kebenaran Anda sendiri, Anda membangun rasa hormat dan kepercayaan diri yang secara alami menarik orang lain kepada Anda. Orang-orang tertarik pada mereka yang percaya diri dalam identitas mereka dan jelas tentang batasan mereka. Dalam kehidupan pribadi dan profesional Anda, tetap setia pada diri sendiri dapat mengarah pada kesuksesan dan kepuasan yang lebih besar. Misalnya, kejar jalur yang sesuai dengan hasrat dan kekuatan Anda daripada menyesuaikan diri dengan harapan orang lain. Ketika Anda bekerja sesuai dengan minat dan kemampuan sejati Anda akan tampil lebih baik dan merasa lebih terpenuhi. Keotentikan ini menarik peluang yang lebih sesuai untuk Anda, yang mengarah pada karier yang lebih memuaskan. Untuk tetap setia pada diri sendiri, mulailah dengan merenungkan nilai-nilai dan keyakinan inti Anda. Pahami apa yang mendorong Anda dan apa yang Anda perjuangkan. Menulis jurnal dapat menjadi alat yang berguna dalam proses ini. Catat pikiran, perasaan, dan pengalaman Anda untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang diri sejati Anda. Refleksi diri secara teratur membantu Anda tetap selaras dengan nilai-nilai Anda dan membuat keputusan yang menghormati diri otentik Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong keotentikan Anda. Cari hubungan dan komunitas tempat Anda dapat menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Lingkungan yang mendukung ini memperkuat komitmen Anda untuk tetap setia pada diri sendiri dan menyediakan ruang yang aman untuk pertumbuhan dan ekspresi. Praktikan juga belas kasih terhadap diri sendiri. Pahami bahwa tetap setia pada diri sendiri tidak berarti menjadi sempurna. Itu berarti menerima dan merangkul ketidaksempurnaan Anda dan belajar dari kesalahan Anda. Perlakukan diri Anda dengan kebaikan dan kesabaran saat Anda menjalani perjalanan Anda. Dengan tetap setia pada diri sendiri, Anda menjadi mercusuar keotentikan dan integritas. Anda menarik koneksi dan peluang yang tulus yang selaras dengan diri sejati Anda. Ingat, saya adalah magnet. Peluklah keotentikan Anda dan biarkan itu membimbing Anda menuju hidup yang penuh dengan hubungan yang tulus dan pengalaman yang memuaskan. Tetap jujur, tetap otentik, dan biarkan diri sejati Anda bersinar terang dalam setiap aspek kehidupan Anda. Kedelapan, latih kesabaran dan percayalah pada proses. Bayangkan menanam biji dan mengharapkan biji itu tumbuh dan berbunga dalam semalam. Itu terdengar konyol, bukan? Sama seperti dunia alami, pertumbuhan pribadi dan hubungan juga memerlukan waktu dan kesabaran. Melatih kesabaran dan mempercayai proses berarti memahami bahwa hal-hal baik memerlukan waktu untuk berkembang dan bahwa setiap langkah dalam perjalanan Anda memiliki nilai tersendiri. Di dunia yang serba cepat ini, mudah untuk merasa frustrasi ketika hal-hal tidak terjadi secepat yang kita inginkan. Namun, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, tidak ada hal besar yang diciptakan secara tiba-tiba. Apakah Anda sedang bekerja menuju tujuan pribadi, merawat hubungan, atau mencari peluang baru? Kesabaran memungkinkan Anda untuk menghargai perjalanan daripada hanya tujuan. Dalam hubungan, melatih kesabaran sangat penting. Membangun koneksi yang dalam dan bermakna memerlukan waktu.
Anda tidak bisa terburu-buru dalam membangun kepercayaan atau kedekatan. Misalnya, ketika memulai hubungan baru, berikan ruang untuk tumbuh secara alami. Hindari dorongan untuk mendorong kedekatan atau komitmen yang segera. Sebaliknya, nikmati proses saling mengenal, berbagi pengalaman, dan biarkan ikatan itu menguat seiring waktu. Percayalah bahwa proses membangun hubungan secara bertahap akan mengarah pada koneksi yang lebih solid dan bertahan lama. Prinsip yang sama berlaku untuk tujuan pribadi dan profesional Anda. Apakah Anda sedang belajar keterampilan baru, mengejar kemajuan karir, atau bekerja pada pengembangan pribadi? Sangat penting untuk bersabar dengan diri sendiri. Kenali bahwa kemajuan mungkin lambat dan bahwa kemunduran adalah bagian dari perjalanan. Epictetus mengingatkan kita, tidak ada orang yang bebas yang tidak menguasai dirinya sendiri. Kesabaran adalah bentuk penguasaan diri yang membantu Anda tetap fokus dan tangguh. Mempercayai proses berarti percaya bahwa usaha Anda pada akhirnya akan membuahkan hasil, bahkan jika Anda tidak melihat hasil segera. Kepercayaan ini mendorong pola pikir positif dan mengurangi kecemasan tentang masa depan. Jika Anda sedang bekerja menuju tujuan jangka panjang, bagi menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dikelola. Rayakan setiap pencapaian kecil sepanjang jalan, mengetahui bahwa setiap langkah membawa Anda lebih dekat ke tujuan akhir Anda. Untuk menumbuhkan kesabaran, latih kesadaran, dan tetap hadir. Kesadaran membantu Anda menghargai momen saat ini dan mengurangi dorongan untuk terburu-buru. Ikuti aktivitas seperti meditasi, pernapasan dalam, atau sekadar menghabiskan waktu di alam untuk menenangkan diri dan membangun kesabaran. Aspek penting lain dari mempercayai proses adalah melepaskan kebutuhan akan validasi yang segera. Alih-alih mencari imbalan atau pengakuan yang cepat, fokuslah pada nilai intrinsik dari usaha Anda. Percayalah bahwa kerja keras dan dedikasi Anda akan diakui pada waktunya, meskipun tidak segera. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung, yang mendorong kesabaran dan ketekunan. Bagikan perjalanan Anda dengan teman atau mentor yang memahami pentingnya mengambil langkah demi langkah. Dukungan mereka dapat memperkuat keyakinan Anda pada proses dan membantu Anda tetap termotivasi. Dengan melatih kesabaran dan mempercayai proses, Anda menyelaraskan diri dengan aliran alami kehidupan. Anda menarik hasil positif karena Anda tidak terburu-buru atau stres, tetapi tenang dan gigih. Ingat, saya adalah magnet. Nikmati perjalanan, percayalah pada waktu yang dibutuhkan, dan saksikan bagaimana kesabaran Anda mengarah pada pemenuhan keinginan terdalam Anda. Tetaplah sabar, tetaplah percaya, dan biarkan prosesnya berkembang dengan indah. Kesembilan, tetapkan niat yang jelas. Bayangkan, Anda memulai perjalanan tanpa tujuan yang jelas. Anda mungkin berkeliaran tanpa arah, tidak yakin kemana harus pergi atau apa yang harus dilakukan selanjutnya. Menetapkan niat yang jelas seperti memiliki peta yang memandu tindakan dan keputusan Anda, membantu Anda tetap fokus dan selaras dengan tujuan Anda. Niat yang jelas bertindak sebagai magnet yang kuat, menarik orang-orang, peluang, dan pengalaman yang tepat ke dalam hidup Anda. Menetapkan niat yang jelas berarti mendefinisikan apa yang ingin Anda capai dan mengapa itu penting bagi Anda. Ini tentang menjadi spesifik dan bermakna dalam keinginan Anda. Seperti yang dikatakan filsuf Stoik Seneca, jika seseorang tidak tahu ke pelabuhan mana ia berlayar, tidak ada angin yang menguntungkan. Dengan menetapkan niat yang jelas, Anda memberi diri Anda arah dan tujuan, membuatnya lebih mudah untuk menavigasi tantangan hidup dan tetap di jalur. Dalam hubungan, niat yang jelas sangat penting. Apakah Anda sedang mencari pasangan romantis, membangun persahabatan, atau memperkuat ikatan keluarga? Mengetahui apa yang Anda inginkan dari hubungan, ini membantu Anda berkomunikasi dengan efektif dan menetapkan batasan yang sehat. Misalnya, jika Anda memasuki hubungan baru, jelaskan niat Anda. Apakah Anda mencari komitmen serius atau sekadar teman? Kejelasan ini mencegah kesalahpahaman dan memastikan bahwa kedua belah pihak berada di halaman yang sama, mendorong koneksi yang lebih otentik dan memuaskan. Menetapkan niat yang jelas juga berlaku untuk tujuan pribadi dan profesional Anda. Ketika Anda memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin Anda capai,
Anda lebih mungkin mengambil tindakan yang terfokus yang mengarah pada kesuksesan. Misalnya, jika tujuan Anda adalah untuk maju dalam karir, tetapkan niat spesifik seperti memperoleh keterampilan baru, menjalin jaringan dengan profesional industri, atau mencari peluang kepemimpinan. Niat yang jelas ini membimbing tindakan sehari-hari Anda dan menjaga motivasi Anda, membuatnya lebih mungkin bahwa Anda akan mencapai hasil yang diinginkan. Untuk menetapkan niat yang jelas, mulailah dengan merenungkan nilai-nilai dan prioritas Anda. Apa yang benar-benar penting bagi Anda? Apa yang ingin Anda capai di berbagai bidang kehidupan Anda? Tulis niat Anda dalam jurnal dan jadilah spesifik mungkin. Alih-alih tujuan yang samar seperti menjadi lebih bahagia, tetapkan niat yang jelas seperti berlatih bersyukur setiap hari atau menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas dengan orang-orang tercinta. Niat yang spesifik ini memberi Anda peta jalan untuk diikuti dan memudahkan Anda melacak kemajuan Anda. Visualisasi adalah alat yang kuat untuk menetapkan niat yang jelas. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk memvisualisasikan niat Anda seolah-olah sudah tercapai. Bayangkan perasaan kegembiraan, kepuasan, dan pemenuhan yang datang dengan mencapai tujuan Anda. Praktik ini tidak hanya memperkuat niat Anda, tetapi juga menyelaraskan pikiran bawah sadar Anda dengan hasil yang Anda inginkan. Tetap fleksibel dan terbuka untuk penyesuaian. Meskipun niat yang jelas memberikan arah, bersiaplah untuk beradaptasi saat keadaan berubah. Hidup itu tidak terduga dan terkadang Anda perlu mengkalibrasi ulang niat Anda untuk tetap selaras dengan tujuan dan nilai yang terus berkembang. Fleksibilitas ini memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang terasa otentik dan bermakna. Kelilingi diri Anda dengan individu yang mendukung, yang mendorong niat Anda. Bagikan tujuan Anda dengan teman, keluarga, atau mentor yang dapat menawarkan bimbingan, motivasi, dan akuntabilitas. Dukungan mereka memperkuat komitmen Anda terhadap niat Anda dan membantu Anda tetap berada di jalur. Dengan menetapkan niat yang jelas, Anda mengambil kendali atas arah hidup Anda. Anda menjadi magnet bagi orang-orang, peluang, dan pengalaman yang selaras dengan keinginan sejati Anda. Ingat, saya adalah magnet. Rangkul prinsip ini dan saksikan bagaimana niat yang jelas Anda membuka jalan untuk hidup yang lebih fokus, bermakna, dan memuaskan. Tetaplah berniat, tetaplah berkomitmen, dan biarkan niat Anda memandu Anda menuju impian Anda. Terakhir, kembangkan cinta diri dan nilai diri. Bayangkan ketika Anda melihat ke cermin dan merasakan cinta dan penghargaan yang dalam untuk orang yang menatap kembali pada Anda. Mengembangkan cinta diri dan nilai diri adalah tentang mengenali nilai bawaan Anda dan memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan dan rasa hormat yang Anda layak dapatkan. Prinsip ini adalah dasar untuk menarik energi positif dan hubungan yang bermakna ke dalam hidup Anda. Cinta diri bukan tentang kesombongan atau narsisme, ini tentang memahami dan menghargai kualitas dan kontribusi unik Anda. Ketika Anda mencintai diri sendiri, Anda menetapkan standar untuk bagaimana orang lain harus memperlakukan Anda. Seperti yang dikatakan filsuf Stoik Epictetus, ketahui terlebih dahulu siapa Anda, dan kemudian hiasilah diri Anda sesuai. Dengan mengembangkan cinta diri, Anda menjadi lebih percaya diri, tangguh, dan menarik dalam hubungan. Cinta diri memainkan peran penting dalam menarik pasangan yang mengenali dan menghargai nilai Anda. Misalnya, jika Anda terus-menerus mencari validasi dari orang lain, Anda mungkin berakhir dalam hubungan di mana Anda tidak dihargai atau dianggap remeh. Namun ketika Anda mencintai dan menghormati diri sendiri, Anda lebih mungkin menarik pasangan yang melakukan hal yang sama. Ini menciptakan dasar saling menghormati dan mengagumi yang mengarah pada hubungan yang lebih sehat dan memuaskan. Cinta diri juga memengaruhi pertumbuhan pribadi dan profesional Anda. Ketika Anda percaya pada nilai Anda lebih mungkin mengejar peluang yang selaras dengan hasrat dan bakat sejati Anda. Anda menetapkan standar yang lebih tinggi untuk diri sendiri dan kurang mungkin untuk menerima kurang dari yang Anda layak dapatkan. Kepercayaan diri dan keyakinan ini menjadikan Anda magnet untuk kesuksesan dan pemenuhan di semua bidang kehidupan Anda. Untuk mengembangkan cinta diri dan nilai diri, mulailah dengan melatih belas kasih pada diri sendiri.
Perlakukan diri Anda dengan kebaikan dan pemahaman yang sama seperti yang akan Anda tawarkan kepada teman dekat. Akui kekuatan dan pencapaian Anda dan maafkan diri Anda atas kesalahan. Ingat, Anda adalah sebuah proses yang sedang berlangsung dan itu sepenuhnya baik-baik saja. Ikuti aktivitas yang memberi nutrisi pada jiwa Anda dan membawa Anda kebahagiaan. Apakah itu mengejar hobi, menghabiskan waktu di alam, atau melatih kesadaran, luangkan waktu untuk aktivitas yang mengangkat dan memberi energi pada Anda. Momen-momen perawatan diri ini memperkuat rasa nilai dan kesejahteraan Anda. Kelilingi diri Anda dengan pengaruh positif. Luangkan waktu dengan orang-orang yang mengangkat dan menginspirasi Anda, dan jauhi mereka yang menguras energi Anda atau meremehkan kepercayaan diri Anda. Hubungan yang positif memperkuat nilai diri Anda dan mendorong Anda untuk terus tumbuh dan berkembang. Baiklah teman-teman Stoik, kita telah menjelajahi 10 prinsip kuat yang dirancang untuk membantu Anda berhenti mengejar dan mulai menarik apa yang benar-benar ditakdirkan untuk Anda. Sekarang Anda memiliki seperangkat alat yang komprehensif untuk mengubah hidup dan hubungan Anda. Ingat, setiap prinsip dirancang untuk membantu Anda menyelaraskan diri dengan diri sejati Anda dan menciptakan kehadiran magnetis yang secara alami menarik orang dan peluang yang tepat ke dalam hidup Anda. Proses ini bukan tentang bermain-main atau memanipulasi orang lain. Ini tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda dan membiarkan keaslian itu bersinar dalam setiap interaksi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoik ini, Anda tidak hanya akan menjadi seseorang yang tidak bisa tidak dipikirkan oleh orang lain, tetapi Anda juga akan tumbuh menjadi orang yang lebih percaya diri, tangguh, dan benar-benar menarik. Perjalanan untuk menarik apa yang ditakdirkan untuk Anda dimulai dari diri Anda. Ini melibatkan menerima keaslian Anda, memelihara harga diri Anda, dan mempercayai bahwa apa yang ditakdirkan untuk Anda akan menemukan jalannya kepada Anda.